Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa ahkamal hakimin, wa ahsanal khaliqin, wa khairil razikin, alladhi ahata bikulli syai'in ilma wa ahsa bikulli syai'in adada. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wal awal bila ibtida' wal akhir bila intiha', alladhi yatanazzah 'anil hudusi wa zawal wal fana'. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan takunu likulli da'in dawa' wa likulli 'illatin shifa' wa daf'an likulli mihnatin wa bala' wa nasran ala jami'il a'da' bimahdi fadlika wa karamika wa ihsanika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Wal hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang saya muliakan, yang saya ta'zimi segenap para alim ulama, para guru, wa khussu bidzikri yang saya muliakan Bapak Haji Abdurrahman SAG, kemudian guru-guru yang lainnya juga yang tidak dapat saya sebut satu persatu namanya tanpa mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada mereka semua. Dan yang saya muliakan pula Ketua Majelis, yaitu Bapak Muhammad Sukri, dan semuanya tanpa terkecuali. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan guru-guru kita, tokoh masyarakat, para alim ulama yang hadir di malam yang mulia ini dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa membimbing kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan kita juga yang hadir, mudah-mudahan diberi panjang umur oleh Allah, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang hadir di antara kita mungkin ada penyakit, mudah-mudahan berkah hadir majlis Nurul Yakin diangkat penyakit kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara kita mungkin ada yang masih belum dapat jodoh, mudah-mudahan berkah hadir majlis Nurul Yakin dapat jodoh yang soleh solehah. Amin. Yang sudah dapat, mudah-mudahan berkah hadir majlis Nurul Yakin ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau ditambah 2 saya diprotes sama yang binian, ini bahaya, nggak jadi pulang akhirnya. Hadirin wal hadirat yang punya utang ada ya? Udah ada banyak. Mudah-mudahan berkah hadir majlis, insya Allah bisa bayar hutang semuanya. Paling keras, banyak sungguhan ternyata. Alhamdulillah, kita berkumpul di tempat yang mulia, di majlis yang mulia, di malam yang mulia, bersama orang-orang yang mulia. Kita berharap mudah-mudahan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, beliau mengatakan wa ashabul karimi kiram. Orang yang di dunia dia hobinya duduk dengan orang-orang yang mulia, dia senang duduk bersama orang-orang yang berilmu, dia senang duduk bersama guru, dia senang duduk bersama para habaib. Maka orang yang seperti ini kiramu juga dapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau di dunia senang hadir majlis, akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih majlis yang seperti ini luar biasa hadirin. Dibaca sholawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah tanda bahwa kita cinta kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inna mahbubal mahbubi mahbubun. Dikatakan bahwasanya orang yang dicintai oleh orang yang dicintai oleh Allah, mahbubun juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kita duduk di tempat yang mulia ini bukan hanya cinta kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi kita berharap Rasulullah juga cinta kepada kita. Kalau kita sudah dicintai oleh orang yang dicintai oleh Allah, Nabi Muhammad sudah jelas dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah dapat kecintaan dari Nabi Muhammad, kita dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dicintai oleh orang yang dicintai oleh Allah, mahbubun juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa muhibbal mahbub, dan orang yang cinta kepada orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, mahbubun juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkumpulan seperti ini adalah bukti bahwa kita cinta kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukti bahwasanya kita cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan kita berharap bukan cuma cinta kepada Nabi Muhammad, tapi kita juga dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau bicara cinta, kalau kita mau bicara mahabbah, pastinya contoh yang paling luar biasa adalah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cintanya kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mahabbahnya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan cuman bukan ingin cinta saja, tapi dicintai oleh Rasulullah. Kalau kita baca riwayat, kita ini kalau ingin dicintai oleh Nabi Muhammad itu bukan sesuatu yang sulit, tidak. Bukan sesuatu yang sulit, tidak. Kita lihat coba Rabi'ah al-Adawiyah. Rabi'ah itu hadirin, beliau itu dalam sebuah riwayat ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau ingin melaksanakan sholat, Rabi'ah ini menyiapkan perlengkapan sholat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sandalnya Nabi Muhammad disiapkan. Segala sesuatunya, perlengkapan sholat Nabi Muhammad disiapkan. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sholat, Nabi Muhammad selesai sholat, saking senangnya Nabi Muhammad sampai mengatakan kepada Rabi'ah, "Ya Rabi'ah, salni." Wahai Rabi'ah, mintalah engkau kepadaku. Saking senangnya Nabi Muhammad sampai menawarkan kepada Rabi'ah. Padahal kalau dilihat-lihat, disiapkan itu perlengkapan sholatnya Nabi Muhammad. Pekerjaan yang remeh, pekerjaan yang ringan, bukan ngangkat, bukan bangunkan rumah Nabi Muhammad, tidak, tapi pekerjaan yang remeh. Tapi saking senangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai mengatakan kepada Rabi'ah, "Ya Rabi'ah, salni." Rabi'ah, kamu minta kepadaku, apa yang kau inginkan? Kira-kira apa jawaban Rabi'ah? Kalau Rabi'ah ulun lawan pian hadirin, kira-kira kalau Nabi Muhammad nawarkan kepada pian, mau minta apa? Bisa ditebak ini sudah. Minta uang ya Rasulullah, banyak utang ya Rasulullah, kan seperti itu. Pengen rumah ya Rasulullah, pengen mobil. Tapi Rabi'ah tidak hadirin. Apa yang diminta Rabi'ah ketika Rabi'ah ditawarkan oleh Nabi Muhammad, "Salni, apa yang kamu minta? Minta kepadaku. Apa yang kau inginkan? Minta kepadaku." Apa jawaban Rabi'ah? Rabi'ah menjawab, "Murafaqatak fil jannah ya Rasulullah." Yang aku inginkan, wahai Nabi, aku ingin menjadi pendampingmu kelak di surga. Yang diinginkan menjadi pendampingnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini permintaan yang luar biasa hadirin. Permintaan yang luar biasa. Kenapa? Karena yang menawarkan ya orang yang sudah jelas doanya pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dijawab oleh Nabi Muhammad, "Kalau begitu wahai Rabi'ah, adakah yang ingin kau minta yang lain?" Apa jawaban Rabi'ah? "Murafaqatak fil jannah ya Rasulullah." Yang aku inginkan menjadi pendampingmu kelak di surga wahai Nabi. Terus Nabi Muhammad mengatakan apa? "Kalau begitu ya Rabi'ah, idzan inni ala dzalik bi kasratis sujud." Kalau begitu wahai Rabi'ah, tolong aku doakan engkau menjadi mendampingku kelak di surga, tapi perbanyak sujud. Artinya apa? Meskipun siapa yang mendoakan minta surga,
surga ya Allah, sholatnya hilang, duhurnya habis, asarnya habis, gak sholat ya tetap. Maka dari itu penting sholat. Kadang ada orang ini repot hadirin, ngakunya sudah makrifah kelas atas, makrifatullah, kenal Allah subhanahu wa ta'ala, tapi gak sholat. Ini bukan kenal sama Allah, ini bukan makrifah sama Allah. Orang kalau makrifah sama Allah subhanahu wa ta'ala semakin senang ibadah sama Allah subhanahu wa ta'ala. Mustahil ada orang yang katanya makrifah tapi tidak sholat, itu mustahil. Siapa yang lebih makrifah sekarang? Yang paling makrifah itu siapa? Nabi Muhammad SAW. Kita lihat Rasulullah SAW. Bagaimana beliau? Pernahkah beliau meninggalkan sholat? Adakah makom kedudukan yang lebih tinggi dari Nabi Muhammad? Tidak ada. Kedudukan yang paling tinggi adalah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad tidak pernah meninggalkan sholat. Ini sekarang ada zaman, ada golongan yang katanya makrifah tapi meninggalkan sholat. Ini bukan makrifah. Ini malah harus dijauhi orang-orang yang seperti ini. Bahaya hadirin, macam-macam sekarang. Golongan macam-macam. Ngakunya makrifah tapi tidak sholat. Wa na'udzubillahi min dzalik. Cuman yang perlu kita garis bawahi hadirin, dari kisah Robi'ah tadi, bayangkan Nabi Muhammad saking senangnya sampai menawarkan doa kepada Robi'ah. Apa yang dilakukan oleh Robi'ah? Melayani Nabi Muhammad SAW. Sekarang kita jauh dari zamannya Nabi Muhammad SAW, jauh dari zamannya Rasul SAW. Apa yang kita inginkan biar kita mendapatkan sebagaimana yang didapatkan oleh Robi'ah? Maka caranya khidmah kepada para pewaris Nabi Muhammad SAW. Khidmah, kita bantu ulama kita, guru kita bantu apa yang kita bisa bantu, kita bantu. Kita bisa bantu dengan tenaga, kita bantu dengan tenaga. Kita bisa bantu dengan pikiran, kita bantu dengan pikiran. Kita bisa bantu dengan dana, kita bantu dengan dana. Majlis seperti itu juga. Ini majlis hakikatnya adalah majlisnya baginda Muhammad SAW. Kita bisa bantu dengan pikiran, kita bantu dengan pikiran. Kita bisa bantu dengan uang, kita bantu dengan uang. Kita bisa bantu dengan tenaga, kita bantu dengan tenaga. Hakikatnya pian khidmah kepada baginda Muhammad SAW. Kita ini khidmah ke majlis yang seperti ini, membantu majlis ini, hakikatnya kita membantu Rasul SAW. Al-Habib Mundir bin Fuad Al-Musawah, Jakarta. Majlis Rasul SAW. Beliau pendiri majlis Rasulullah SAW. Beliau itu dulu hadirin pernah nelpon guru saya. Ini saya dengar langsung, pernah guru saya cerita. Telepon. Ketika guru saya juga baru buat yang namanya majlis. Kemudian diberi semangat sama Habib Mundir. Beliau Habib Mundir bin Fuad Al-Musawah ini nelpon ke guru saya Habib Jaman. Habib, lanjutkan majlis. Demi Allah, itu yang paling bikin senang Nabi Muhammad SAW. Di dalam mimpinya Habib Mundir bermimpi Nabi Muhammad SAW. Kemudian Habib Mundir mengatakan apa? Aku tahu jamaah majlis yang hadir di majlis ini satu persatu. Sampaikan salamku kepada mereka dan kirimkan salamku yang terkhusus bagi mereka yang memasang umbul-umbul dan memasang tenda. Ayo, bayangkan. Yang memasang umbul-umbul sama yang masang tenda dapat salam khusus dari baginda Muhammad SAW. Artinya apa? Orang yang seperti ini, yang dia khidmat kepada majlis dengan sungguh-sungguh, dengan ikhlas, dia ini juga dipandang oleh Nabi Muhammad SAW. Jangan disangka hadirin, kadang yang masang umbul-umbul yang lebih dicintai Nabi Muhammad. Kadang yang masang ambal atau karpet ini yang lebih dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Maka itu hati yang paling penting. Ikhlas, kita niatkan khidmah kepada baginda Muhammad SAW. Bantu orang untuk ngaji, bantu orang untuk menuntut ilmu. Ini luar biasa. Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu hadirin. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Beliau mengatakan,
Man kana fi talabil ilmi fal jannah fi talabih. Ujar Sayyidina Ali bin Abi Thalib, siapa orang yang dia keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, untuk belajar, hakikatnya surga yang mencarinya. Yang pian siapkan ini majelis sholawat, majelis ilmu, khidmah kepada mereka semua. Aduh, ini luar biasa, pahala yang luar biasa. Tapi kata Sayyidina Ali sebaliknya, kalau orang keluar dari rumahnya untuk maksiat, bukan untuk menuntut ilmu, wa man kana fi talabil ma'siyah fannaru fi talabih. Sebaliknya, orang yang keluar dari rumahnya, dia keluar untuk maksiat kepada Allah, dia keluar dari rumahnya untuk datang ke tempat-tempat yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dia keluar dari rumahnya untuk melihat sesuatu yang tidak dihalalkan oleh Allah, dia keluar dari rumahnya untuk meminum minuman keras, untuk maksiat kepada Allah. Apa kata Sayyidina Ali? Fannaru fi talabih. Hakikatnya dia dicari oleh nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzubillahi min dzalik. Ini yang bilang ini Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ini hadirin, beliau adalah menantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sepupu Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan menantu kesayangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dinikahkan dengan putri kesayangannya, yaitu Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Sayyidina Ali ini dari kecil beliau dididik langsung oleh Nabi Muhammad. Makanya kalau kita perhatikan, kalau sahabat-sahabat yang lain biasanya mendapatkan julukan apa? Radhiyallahu taala anhu. Tapi kalau Sayyidina Ali apa? Karramallahu wajh. Allah memuliakan wajah. Kenapa? Sebab karena memang dari kecil Sayyidina Ali ini dididik langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Wajahnya tidak pernah digunakan untuk menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dahinya belum pernah digunakan untuk sujud, untuk menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena memang dari kecil dididik langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi dulu itu Rasulullah kan yang pertama kali yang mendidik beliau adalah kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Setelah kakeknya meninggal, maka dididik oleh Abi Thalib. Sayyidina Abi Thalib ini adalah ayah dari Sayyidina Ali. Ayah dari Sayyidina Ali, ayah dari Sayyidina Ja'far. Ketika Nabi Muhammad sudah dewasa, bisa melakukan hal-halnya sendiri, beliau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini mengatakan kepada pamannya Sayyidina Abbas. Sayyidina Abbas ini saudara Sayyidina Abi Thalib, saudara Sayyidina Abdullah. Mengatakan Nabi Muhammad kepada Sayyidina Abbas, wahai pamanku Abbas, kita lihat ekonomi dari pamanku, yaitu saudaramu Abi Thalib. Anaknya banyak, ekonominya lemah. Bagaimana kalau kita ambil satu-satu anaknya? Engkau mau memilih yang mana? Sayyidina Abbas memilih Ja'far, Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib, yang terkenal sebagai Sayyidina Ja'far At-Tayyar. Kemudian Nabi Muhammad mengambil Sayyidina Ali. Dididik oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi Muhammad mengatakan apa? Ana Madinatul Ilm wa Aliyun babuha. Aku adalah kotanya ilmu. Wa Aliyun babuha, dan Sayyidina Ali adalah pintu kotanya ilmu. Jadi yang mengatakan barusan ini bukan orang biasa, orang yang mendapatkan julukan pintu kotanya ilmu. Saking alimnya luar biasa. Memang khalifah yang keempat. Tapi dari khalifah yang pertama sampai ketiga, itu kalau ada permasalahan larinya kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kadang ada beberapa golongan yang dia menyalahartikan ketika Nabi Muhammad mengatakan, saking dekatnya Nabi Muhammad kepada Sayyidina Ali, bahkan kalau Rasulullah sering keluar, yang sering dimintakan untuk ganti adalah Sayyidina Ali. Nabi Muhammad sampai mengatakan, aku dengan Sayyidina Ali
seperti manzilahnya Nabi Musa dan Nabi Harun. Artinya apa? Ketika Nabi Musa uzlah, yang menggantikan adalah Nabi Allah Harun. Nah, ada beberapa oknum hadirin yang dia menyalahartikan, oh berarti ketika Nabi Muhammad nanti wafat penggantinya adalah Sayyidina Ali. Tidak, tetap dilakukan secara musyawarah. Siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kemudian baru Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman. Cuman hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Sayyidina Ali ini kan memang dididik oleh Nabi Muhammad. Keilmuannya luar biasa. Ahli luar biasa. Beliau ini kalau sudah dari Khalifah Sayyidina Abu Bakar sampai Sayyidina Utsman kebingungan memecahkan masalah, pasti larinya kepada Sayyidina Ali. Saking pintarnya beliau. Sampai pernah dalam sebuah riwayat itu di zamannya Sayyidina Umar. Di zaman Sayyidina Umar itu ada seorang bidan yang dia ada pasien 2 perempuan. Dia melahirkan. Yang satu melahirkan anak laki-laki. Yang satu melahirkan anak perempuan. Tapi yang melahirkan anak perempuan ini dia gak kepengen punya anak perempuan. Dia inginnya punya anak laki-laki. Akhirnya apa yang dilakukan? Dia mengeluarkan uangnya. Disogok bidan tersebut. Disogok bidan tersebut. Biar apa? Biar ditukar anaknya. Yang laki-laki diambil dia. Sampai seperti itu. Ini di zaman Sayyidina Umar. Kemudian gimana? Yang melahirkan anak laki-laki heran. Kok tiba-tiba anaknya jadi perempuan? Heran. Ditukar. Katanya yang melahirkan anak laki-laki. Tidak, saya yang melahirkan anak laki-laki. Katanya si bidan sudah dapat uang hadirin. Dapat fulus. Fulusyain tembus. Dapat uang. Enggak, anaknya pian perempuan kok. Anaknya saya laki-laki. Ribut ini sudah. Yang satunya padahal melahirkan anak perempuan, tapi dia mengambil anak yang laki-laki. Bingung ini. Sampai akhirnya, bayangkan biar. Sampai akhirnya Sayyidina Umar bingung untuk memutuskan mana yang salah, mana yang benar. Ini sampai jatuh kepada Khalifah Sayyidina Umar. Sahabat yang lain bingung semuanya. Meskipun kita bingung juga. Kira-kira gimana caranya menentukan? Dulu udah ada DNA. Kalau sekarang ada DNA, tinggal dipakai DNA selesai. Kalau dulu, bagaimana kira-kira? Bingung, tidak ada yang bisa memecahkan. Dijatuhkan kepada Sayyidina Ali, dilimpahkan kepada Sayyidina Ali. Apa jawaban Sayyidina Ali? Yang tahu? Sayyidina Ali bilang, gini aja, gak usah repot. Dua-duanya ibu itu yang melahirkan anak, suruh mengeluarkan air susunya. Dilihat mana yang lebih kental, timbang mana yang lebih berat. Yang lebih berat, maka itu yang melahirkan anak laki-laki. Ini bukan sembarangan jawaban. Ini merujuk sama dalil. Ini Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Saking pintarnya beliau. Merujuk dalil. Apa dalilnya? Di dalam Al-Quran. Walidzakari mislu hadzil unthayain. Laki-laki itu punya 2 bagian dari perempuan. Sekalipun kekentalan air susunya, ASI dari ibunya itu lebih kental orang yang melahirkan anak laki-laki daripada yang melahirkan anak perempuan. Ditimbang, ternyata betul. Yang ngotot kalau punya anak laki-laki, ya benar memang itu yang punya anak laki-laki. Akhirnya apa? Ya sudah ketahuan kalau bidannya pembohong. Pintar hadirin. Ini kalau kita yang bingung pasti. Tapi Sayyidina Ali bin Abi Thalib, bab Madinatul Ilm. Pintu kotanya ilmu. Nah, ucapannya ya luar biasa. Beliau mengatakan seperti itu. Siapa orang yang keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu, maka hakikatnya dia dicari surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang yang keluar dari rumahnya untuk mencari maksiat, untuk namimah dan lain sebagainya, maka hakikatnya dia dicari oleh nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzubillahi min dzalik. Jadi ayo kita yang semangat hadir majelis,
Kita yang semangat bantu majelis seperti ini, karena hakikatnya majelis yang seperti ini adalah majelisnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjut cerita Sayyidina Ali. Mumpung cerita Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ini hadirin kuatnya luar biasa. Kekuatannya itu luar biasa. Di dalam peperangan Khaybar, di peperangan Khaybar itu kan ada ini hadirin, ada pagarnya. Jadi kota itu dulu pasti ada pagarnya, ada pintunya. Ini peperangan Khaybar melawan Yahudi kota Madinah. Jadi pintu Khaybar itu ya sudah satu kota ada pintunya. Ketika diserang oleh orang Yahudi, ditembak, dipanah dari atas itu, dipanahin dari atas gunung. Ini pintu belum dirobohkan. Kalau nggak dirobohkan ya sudah hancur semua itu satu kota. Gimana caranya? Ya harus pintu dirobohkan. Akhirnya inisiatif para sahabat, 70 sahabat. 70 sahabat itu punya inisiatif menghancurkan pintu itu. Dia ngambil jarak dari belakang. Kemudian lari, ditabrak itu pintu. Gak hancur itu pintu. Ngambil jarak lagi. 70 sahabat ngambil jarak lagi ke belakang. Lari dengan sekuat-kuatnya. Gak roboh lagi itu pintu. Sampai 3 kali. Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Apa kata Sayyidina Ali? Minggir. Sayyidina Ali sendirian hadirin. Ambil jarak dari belakang, beliau lari. Ketika lari ditabrak itu pintu. Buah! Hancur. Bayangkan. Kuatnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. 70 sahabat mau merobohkan pintu tidak mampu. Sayyidina Ali sendirian mampu. Akhirnya perang jadi ya sudah menang umat Islam. Tapi Sayyidina Ali bilang apa hadirin? Sayyidina Ali itu pernah mengatakan, tapi kata Sayyidina Ali, idza tahamal ma'rakah. Kalau yang namanya peperangan itu berkecamuk, tidak ada tameng yang lebih kuat melebihi punggungnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, Sayyidina Ali kuat, tapi Sayyidina Ali bilang tidak ada tameng yang paling kuat melebihi dari punggungnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli Muhammad. Didikannya Nabi Muhammad. Sayyidina Ali ini adalah didikannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan Sayyidina Ja'far yang dididik oleh Sayyidina Abbas? Ya luar biasa juga. Tumbuh luar biasa. Sampai dalam riwayat itu Sayyidina Ja'far ketika beliau itu tidak kuat sama ya kekurang ajarnya orang kafir ketika itu, sampai akhirnya Nabi Muhammad memerintahkan Sayyidina Ja'far untuk hijrah. Kan lama gak berjumpa sama Nabi Muhammad, diperintahkan untuk hijrah ke Madinah. Nabi Muhammad menanti kedatangannya Sayyidina Ja'far. Para sahabat yang lain tahu kalau Sayyidina Ja'far tak lama kemudian ini akan datang, akan berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Ja'far senang mau berjumpa sama Nabi Muhammad. Rasulullah pun juga menanti kedatangannya Sayyidina Ja'far. Ketika berjumpa dua orang ini hadirin, Sayyidina Ja'far masuk berjumpa sama Nabi Muhammad. Saking senangnya, saking bahagianya, Nabi Muhammad sampai takbir, Allahu Akbar. Sayyidina Ja'far saking senangnya berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, beliau joget putar. Ini dalil. Makanya orang kalau senang dia joget, asalkan tidak tasabbuh bin nisa, tidak apa-apa. Ini Sayyidina Ja'far dia muter, senang, bahagia. Kenapa? Berjumpa sama Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad tidak menegur, sampai joget. Tapi ya jangan ngawur. Joget boleh, asal tak boleh tasabbuh. Tak boleh ngecor, tak boleh ngebor, patah-patah, apa lagi itu. Ini tidak boleh. Tasabbuh bin nisa tidak boleh. Sayyidina Ja'far seperti itu. Makanya ini juga dikiaskan dalil orang zikir.
Orang berzikir itu gimana? Kalau dia nikmat, lezat berzikir, bersolawat kepada Nabi Muhammad, tamayul, goyang-goyang. Gimana ini? Tidak apa. Sama Sayyidina Ja'far juga rokes amaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, singkat cerita, Sayyidina Ja'far ini juga hadirin, beliau beberapa saat setelah berjumpa sama Nabi Muhammad diperintahkan untuk memimpin peperangan. Perang Mu'tah. Mu'tah ini di Yordan. Nabi Muhammad itu mengatakan kepada Sayyidina Ja'far, "Wahai Ja'far, kamu berangkat perang, kamu pimpin itu perang. Ini bendera." Diberi bendera sama Nabi Muhammad SAW. Artinya apa? Disuruh memimpin perang. Perang Mu'tah. Nabi Muhammad mengatakan kepada Sayyidina Ja'far, "Wahai Ja'far, nanti kalau kau sudah gak kuat, berikan kepada ini. Kepada fulan. Fulan gak kuat, berikan kepada fulan." 3 orang disebut sama Nabi Muhammad. Dan 3-tiganya memang mati syahid di peperangan Mu'tah. Sesuai dengan arahannya Nabi Muhammad. Dan kuburannya semuanya di Yordan. Baru-baru ini tidak nyampe sebulanan, hallnya Imam Ja'far At-Tayyar, Sayyidina Ja'far At-Tayyar, saudara Sayyidina Ali. Sudah perang berkecamuk. Sayyidina Ja'far ini yang megang bendera. Sayyidina Ja'far yang memegang bendera. Orang itu kalau megang bendera, hadirin, yang menjadi sasaran adalah orang yang memegang bendera. Jadi kalau peperangan itu ada yang memegang bendera, yang megang bendera ini yang menjadi sasaran oleh musuh. Sayyidina Ja'far terus diserang. Beliau dipukulin terus, ditembak, dipanah, dan luar biasa. Sampai akhirnya tangan beliau terputus, terpotong tangan beliau. Ketika tangan Sayyidina Ja'far terputus, bendera dipegang dengan tangan kiri oleh Sayyidina Ja'far. Dipegang oleh Sayyidina Ja'far dengan tangan kiri, sampai tangan yang kiri juga terputus. Tangan kirinya juga putus, tangan kanannya putus. Apa yang dilakukan oleh Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib? Yang dilakukan beliau memegang bendera Nabi Muhammad SAW dengan sisa tangannya. Sahabat yang lain melihat Sayyidina Ja'far dalam keadaan seperti itu, mendatangi Sayyidina Ja'far. "Sini wahai Ja'far, biar aku yang memegang bendera tersebut." Apa kata Sayyidina Ja'far? "La hadau liwa'u Rasulillah." Tidak, ini benderanya Nabi Muhammad SAW. Melihat Sayyidina Ja'far terus dikejar oleh musuh, jadi sasarannya musuh sampai lemas. Kemudian datang kepada Sayyidina Ja'far. Sahabat datang kepada Sayyidina Ja'far. "Wahai Ja'far, sini, berikan benderanya kepadaku. Biar ganti kepadaku." Apa kata Sayyidina Ja'far? Tidak. Ini adalah liwa'u Rasulillah, amanatnya baginda Muhammad SAW. Kemudian apa yang kata sahabat tersebut? "Ya sudah, kalau memang engkau tidak mau memberikan bendera tersebut, ini air minum. Engkau lemas." Apa jawaban Sayyidina Ja'far? "La inni shaim." Tidak, aku lagi puasa. "Buka wahai Ja'far, minum air." Apa kata Sayyidina Ja'far? "La uridu an uftir illa inda rabbi." Aku tidak mau berbuka puasa kecuali nanti ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus itu jadi sasaran, hadirin. Jadi sasaran sampai akhirnya lemas. Sayyidina Ja'far sampai meninggal. Dihitung jumlah tusukan itu lebih dari 80 tusukan di tubuh Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Kemudian malaikat itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada malaikat, "Wahai malaikat, ganti tangan dari Sayyidina Ja'far yang putus itu menjadi sayap." Makanya beliau mendapatkan julukan At-Tayyar. Apa sih At-Tayyar? Bisa terbang. Sayyidina Ja'far. Untuk apa ini sayap? Pian tahu kah? Untuk apa ini sayap? Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwasanya Allah memerintahkan malaikat untuk merubah menjadi sayap tangannya yang terputus dan mengatakan kepada Sayyidina Ja'far, "Pilihlah surga yang ia inginkan." Surga manapun. Tapi pian tahu, dalam sebuah riwayat itu, ketika malaikat datang kepada Sayyidina Ja'far, mengatakan kepada Sayyidina Ja'far,
wahai Sayyidina Ja'far, aku diperintahkan oleh Allah agar engkau memilih surga manapun yang kau inginkan. Tapi apa jawaban Sayyidina Ja'far? Aku ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Yang aku ingin, aku berjumpa sama Nabi Muhammad. Ketika peperangan itu juga, selesai dari peperangan itu juga, Nabi Muhammad di Madinah, peperangan Mu'tah di Yordan. Nabi Muhammad lagi kumpul dengan para sahabatnya, tiba-tiba Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wa alaikassalam ya Ja'far. Tidak ada Sayyidina Ja'far. Para sahabat heran semuanya. Kemudian melihat tidak ada Sayyidina Ja'far, disitulah baru mereka punya pemikiran, oh berarti Sayyidina Ja'far telah wafat. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bagaimana cintanya sama baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Ali cintanya luar biasa kepada baginda Muhammad SAW. Sayyidina Ja'far seperti itu juga. Rabi'ah cinta kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan majlis yang seperti ini adalah majlis cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya ikhwani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita khidmah ke majlis yang seperti ini, duduk di majlis yang seperti ini adalah tak lain bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang membantu, hakikatnya membantu perjuangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan kelak kita pun juga bersama dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.